Tahun 2022, Ibu Kota Indonesia, Jakarta, mencapai usia 495 tahun. Sepanjang riwayatnya, Jakarta terus tumbuh menjadi belantara beton kota metropolitan. Sungai, laut, hingga area hijau menjadi entitas yang tak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan di Jakarta. Lantas bagaimana pembangunan Jakarta dari sisi pelestarian lingkungannya? Berkas Kompas akan membahasnya dalam episode kali ini. Jam 8 pagi, Yuliadi bersiap memulai hari. Dia tinggal di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dia menjadi salah satu warga asli di sana yang menggantungkan hidupnya dari Sungai Ciliwung. Lebih dari 2 dekade, Yul, sapaan akrabnya, menjaring ikan di Sungai Ciliwung. Berbekal karung dan keranjang, Yul berharap banyak ikan menyangkut di jaringnya hari ini. Meski hatinya kecut melihat air yang keruh akibat sungai meluap. Arus deras sisa hujan semalaman membuat Yul tak leluasa mencari ikan dengan satu-satunya rakit sederhana miliknya. Sangat berubah drastis. Kalau dulu tuh jenis-jenis ikan Ciliwung banyak sekali di sini. Semua seperti ikan tawes, ikan keting, ikan mujair, ikan baung. Ya banyak sampah juga sih, seperti limbah-limbah rumah tangga ini pada dibuang ke sini. Bapak 2 orang anak ini kerap mencebur demi menarik jaring yang tersangkut sampah. Sejak kecil tinggal di bantaran Ciliwung, pria 36 tahun ini berkisah tangkapannya makin hari makin sedikit. Kalau sebanyak ini kira-kira ini bisa berapa kilo, Pak? Coba kita lihat. Ya kira-kira ini sih baru dapat 5 kiloan kalau udah dibersihin. Ini kan ada Kalau ikan ini lele sama ikan mujair. Ini bakalan dijual atau Bapak buat konsumsi sendiri nih Buat nanti? konsumsi aja sih ini. Kalau ikan sapu-sapu ininya, dijual? Iya, ikan sapu-sapunya baru dijual. Per kilo bisa dapat berapa, Pak? Per kilonya bisa dapat Rp10.000. Bapak ngerasa ini makin banyak sampah sekitar Ciliwung tuh sejak berapa tahun lalu atau tahun berapa gitu? Sekitar tahun 2000-an ini juga udah mulai banyak sampah. Iya. Sampah styrofoam, plastik. Udah banyak sekali nih sampahnya. Sekarang juga sudah makin tambah banyak malah. Ciliwung cemar oleh sampah dan limbah. Yul cemas sebab baginya sungai ini adalah sumber kehidupan keluarganya. Cemarnya Sungai Ciliwung menggugah kesadaran warganya. Komunitas Ciliwung Kedung Sahong yang telah berdiri sejak tahun 2018 berupaya menanam sejumlah tumbuhan, memanfaatkan ruang terbuka hijau alami demi mencegah erosi pendangkalan sungai. Tanaman-tanaman yang di tepi Ciliwung itu sangat-sangat penting. Pertama, kita untuk hijau. Kedua, untuk menahan erosi. Ketiga, untuk menahan mata air. Komunitas Kedung Sahong berharap pemerintah provinsi ikut ambil peran karena aksi mereka kerap terhambat. Kalau kita mau lewatin kebun dia itu ada-ada nggak boleh. Kalau saya menanam semuanya di tepian Ciliwung, pemerintahnya harus bebasin tepian Ciliwung. 13 aliran sungai membelah Jakarta di tengah padatnya pembangunan kota. Di antaranya Ciliwung, Pesanggerahan, Sunter, dan Angke.
Kita sama-sama tahu, sampah mengapung di semua aliran sungai ini. Menyedihkan, karena saat musim hujan, sungai di Jakarta menyumbang 600 meter kubik atau setara dengan bobot 211 ton sampah setiap harinya. Tidak hanya sampah yang menjadi beban sungai di Jakarta, lihatlah kondisi ini yang tak ayal ikut membahayakan penghuninya. 5 Februari lalu, Yeni Rosita, warga Matraman, Jakarta Timur, tewas. Warga bantaran Sungai Ciliwung ini tercebur dari toilet rumahnya yang terbuat dari papan kayu. Rumah yang menjorok ke Sungai Ciliwung seperti ini banyak ditemukan di area Matraman, Jakarta Timur. Sampah, limbah, hingga hunian warga tumbuh tak terkendali, memperparah kerusakan lingkungan di area sungai. Pengendalian tata ruangnya tidak dilakukan dengan ketat. Ada unsur pembiaran, sehingga muncul pemukiman-pemukiman dalam tanda petik ilegal. Program pembenahan sungai, aturannya sudah jelas. Yang dilewati oleh sungai tadi itu bertanggung jawab untuk membebaskan lahan. Demi memulihkan kondisi sungai, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan sejumlah kebijakan. Kebijakan terbaru adalah pengaturan gubernur tentang konsep naturalisasi tahun 2019 lalu. Kendala terutama kita terbesar adalah di implementasinya, regulasi dan sebagainya. Itu hampir tidak dilakukan sepenuhnya. Selama ini kita hanya melakukan fungsi mengukur kualitas sungai kayak begitu ya, tapi upaya pemulihannya apa? Kan nggak bisa pemerintah hanya melaporkan bahwa kualitas sungai seperti ini, kualitas danau seperti ini, kualitas tanah Jakarta seperti ini. Lantas, apa kendala pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya memulihkan sungai di ibu kota? Memang salah satu masalahnya adalah di Jakarta ini adalah penyiapan lahan yang tidak mudah ya. Apakah itu untuk program normalisasi maupun naturalisasi. Jadi banyak sekali mafia-mafia tanah ini juga yang harus kita hadapi bersama, kemudian juga bersengketa dengan pihak-pihak lain. Ini memang itulah salah satu kendala kita. Sementara kami Pemprov ini kan harus hati-hati. Kami ada aturan, menganggarkan, ada ketentuan untuk pembayaran. Tidak sembarangan kami membayar. Tidak hanya wilayah sungai, pembangunan di area pesisir Jakarta juga berkembang pesat. Dapatkah ekosistem terjaga?